untuk liburan. Karena begitu ya, begitu makmurnya di sini. Tetapi itu diakonia itu diawali dari ngasih makan. Yang penting ngasih makan. Mengapa dikasih makan? Karena kalau orang sudah perutnya udah kenyang, dia bisa berpikir bagaimana supaya maju. Kalau perutnya lapar, yang penting hari itu makan dulu. Hari apa? Kriminal. Akhirnya karena kriminal duitnya enak, dia lakukan lagi. Nah itulah, dan itu sudah diriset. Itu sudah ada riset sosiologi, psikologi sosial, ya di ini bahwa perut yang lapar itu apa namanya begini ya, poverty is blindness. Jadi kemiskinan itu membutakan. Jadi mengapa orang Indonesia rata-rata, mohon maaf ya, bukan kalian, ya, karena lapar. Sehingga apa? Membabi buta. Terus mereka mabuk sama agama. Agama itu hasilnya apa? Nyalahin Tuhan, ya kan? Tuhan, kenapa aku begini, miskin, ya kan? Tuhan, kenapa aku kere? Tuhan, kenapa aku nih mau bayar sekolah nggak bisa? Tuhan, kenapa sampai anakku jadi pelacur? Kenapa sampai istriku jadi pelacur? Demi makan asalnya. Atau dikejar hutang, dan segala macam. Kedua, dia nyalain apa? Diri sendiri. Oh mungkin aku banyak dosanya, oh mungkin aku ini, kurang baik, kurang sempurna. Lalu bagaimana supaya sempurna? Oh ya aku harus berbakti demi agama. Apa ya bakar gereja. Atau ketiga, nyalain orang lain yang tidak seagama sama dia. Yaitu apa? Ini orang kafir nih, gara-gara orang kafir Indonesia kere nih. Bunuh kafir. Itu yang terjadi kalau perut lapar. Dan sosiolog itu, Nabi Karl Marx, itu senior saya, Nabi Karl Marx, bersabda, agama adalah candu masyarakat. Nah sebetulnya para rasul, Tuhan Yesus dan para rasul itu sudah ngerti. Sebelum ada profesor-profesor sosiolog ini. Kasih makan dulu. Kasih makan dulu. Ya, makanya para rasul itu coba ngelihat, ada luar biasa kebanggaan rohani, kasih makan. Tiap hari orang datang itu cuma buat makan. Nah, bukan buat bangun gedung gereja, bukan buat beli jet pribadi. Wah, itu terkutuklah orang pendeta-pendeta yang suka beli jet pribadi. Terkutuk. Karena dia menipu jemaat, tidak mengajarkan jemaat untuk melakukan kasih Tuhan Yesus, tetapi melakukan apa? Bisnis gereja. Itu yang sama Tuhan Yesus dijungkir balikan itu yang di dalam bait Allah itu, meja-meja penukar uang. Nah, itu sebenarnya itu adalah bisnis di dalam gereja. Jadi ibadah dibisniskan, ya kan? Kalau mau doa, permohonan doa, mohon isi formulir, sumbangannya mau ngasih berapa? Persembahan perpuluhan, persembahan sulung, tatangan, persembahan nazar, persembahan bunga buah bungaran, persembahan ini. Ada nggak jemaat menikmatinya? Buat pakai jam yang 1 miliar, buat beli jet pribadi, buat beli mobil mewah. Nah, tetapi harusnya persembahan-persembahan itu di dalam kisah para rasul itu diberikan untuk diakonia, untuk kasih orang miskin, kasih makan. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Jadi kalau gerejamu tidak melakukan itu, tinggalkan. Serius. Itu berarti gerejamu bukan dari Alkitab. Entah dari mana. Serius, saya nggak main-main. Kedua, marturia. Marturia itu artinya bersaksi, memberitakan Injil. Bukan dari satu gereja ke gereja lain. Nah, kalau dari satu gereja ke gereja lain khotbah, itu namanya jadi selebritis. Namanya bersaksi itu di pinggir-pinggir jalan dia memberitakan Injil. Ya, kayak gini nih kita di YouTube kita beritakan Injil. Terus kita mulai semua Facebook, YouTube apa segala macam kita gunakan untuk memberitakan Injil. Termasuk kita direct Injilan di jalan-jalan. Ya. Dan juga kepada keluarga, kepada tetangga. Kalau gereja mau ngajarin itu, tinggalkan. Itu gereja sesat. Gitu ya. Gereja itu harus bermarturia, bersaksi, memberitakan Injil, dan berdiakonia. Membagi makan kepada orang-orang yang miskin. Janda-janda miskin. Ibadah kita itu bukan di gedung gereja. Ibadah kita apa? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ibrani 1 ayat 27.
Ya, ibadah yang tidak bercacat, ibadah yang sempurna ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda muda. Bundunu peang. Nah, janda-janda miskin, bukan janda muda ya. Kalau nabinya tetanggamu mengunjungi janda-janda muda ibadahnya. Kalau ajaran dalam Kristen, janda miskin. Ada kata terakhirnya, sambil menjaga agar dirimu tidak tercemar oleh dunia ini. Jadi jangan lihat janda muda terus dikawin, sembarang janda dikawin, sembarang lihat janda, lihat anak yatim, gadis dikawin. Katanya mau nolong. Kalau mau nolong kawin itu umur 80 tahun. Janda-janda 80 tahun. Ya kan? Nah, itu namanya nolong itu. Ngawin ini anak 8 tahun, janda-janda umur 20 tahun itu namanya nggak nolong. Itu namanya nafsu. Nah, itu bukan ibadah. Itu adalah mengumbar hawa nafsu. Jadi beda. Begitu, Pak David. Tapi kita hari ini belajar Pancasila. Tapi sebenarnya diakonia dan martoria adalah bagian dari Pancasila. Halo, halo. Ya. Begitu ya. Halo. Ya, Pak David. Berarti perpuluhan sama diakonia itu beda atau sama? Oh, perpuluhan diakonia gitu. Seharusnya awalnya perpuluhan itu adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang melayani Tuhan full time, tetapi juga untuk orang-orang miskin. Sebetulnya ya, perpuluhan dan semua persembahan itu memang untuk namanya orang khotbah. Kayak saya kan gak ada kerjaan lain. Ya saya ada kerjaan lain sih ya kalau sekarang ini kan. Saya kan kerja di yayasan, saya juga jadi ini kan apa namanya mengajar ada kelas ya kan. Jadi guru, nah itu namanya ada kerjaan lain. Tapi kalau orang-orang yang full time yang nggak punya kerjaan lain, ya itu kan harus dinafkahi. Tapi kan nafkahi kan bukan berarti belikan mobil Alphard buat dia, bukan belikan mobil Porsche buat dia. Itu yang wajar. Berapa sih gaji yang wajar kalau seorang sarjana, seorang pendeta, gaji yang wajar. Sisanya gimana? Ya untuk ini kesejahteraan jemaat yang miskin. Siapa yang mau nggak bisa sekolah, bayarin. Siapa yang butuh beasiswa untuk kuliah, dibayarin. Siapa yang nggak punya beras minggu ini, dikasih. Yang benar itu perpuluhan dan persembahan di gereja itu buat itu. Yang benar. Kalau gerejanya begitu, berarti gereja itu salah, sesat. Ya, gitu ya Pak David ya. Ya. Dan itu adalah sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila menyuruh kita untuk melakukan keadilan sosial, ya, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adil. Kita diberkati, punya lebih, karena kita mungkin lebih beruntung, lebih pintar, punya kesempatan. Maka kita keberuntungannya harus kita bagi ke orang yang tidak beruntung. Di Eropa begitu. Orang-orang yang beruntung, makin gede gajinya, makin gede pajaknya. Bahkan sampai 50-60% pajaknya. 60% pajaknya loh. Berarti, apa dia mendapat keistimewaan? Enggak. Sama seperti orang lain. Artinya apa? Kalau kamu punya gaji yang sampai besar, misalnya sampai 500.000 euro per tahun, berarti sebulan 50.000 euro. Itu tuh hampir 50.000 gede ya. Ada ya gaji CEO itu pajaknya bisa sampai 60% tuh. Nah, lalu itu dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Itulah namanya. Kenapa? Karena kamu lebih beruntung. Kamu punya kesempatan buat apa namanya, buat belajar atau buat mencapai karirmu itu. Karena kamu lebih beruntung. Dan orang-orang ada yang nggak beruntung. Dan dia berhak untuk mendapatkan sedikit keberuntungan darimu. Gitu ya. Itu sebenarnya Pancasila banget. Oke gitu. Kita skip dulu ya. Ini Pak Jenderal sudah masuk. Tadi saya cuma mau tunjukkan masalah Palestina. Ya bahwa selama ini kalian semua ditipu. Ya Palestina itu nggak ada jasanya apa-apa sama Indonesia. Kemarin seperti yang kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Laksamana Soleman Ponto, mantan Kabais, bagus ya. Makanya saya kejar terus. Ya, dan Pak Jenderal nggak sabar langsung bilang, ya saya tahu itu.
Ini tujuannya adalah khilafah. Itu tujuannya bukan karena kemanusiaan. Bullshit. Bullshit itu Menteri Retno. Ya, bullshit itu apa bahasa Indonesianya? Tai kebo. Ya kan, biar tai kebo itu menteri luar negeri itu. Kenapa? Dia nipu kalian semua. Membela Palestina itu inkonstitusional loh. Serius. Kalau dasarnya nanti di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, biar kelihatan gede biar kelihatan punya nyali gitu loh. Lawat jahat. Jadi kalau dasarnya adalah pembukaan Dasar 45 bahwa kemerdekaan ialah segala bangsa, hak segala bangsa, maka Papua itu punya hak untuk merdeka loh. Hati-hati loh menggunakan kata dalam pembukaan itu. Itu kalimat sakral itu. Jadi Menteri Luar Negeri Retno itu bodoh bin kemplu. Dia tidak ngerti. Atau dia ngerti dan sengaja melakukan penipuan kepada rakyat Indonesia. Jelas banget. Ya, jelas banget itu. Ketika kita melakukan pro kepada Palestina, ya itu adalah sebuah pelanggaran terhadap konstitusional kita. Oh, itu melanggar. Seharusnya kita tuh bukan pro kepada salah satu, tetapi netral, menjadi pendamai. Itulah tugasnya Indonesia, itulah Pancasila, bukannya malah pro. Ya, sebetulnya kalau Indonesia mau, ya, kalau mau benar-benar ya, kalau namanya mau benar-benar, itu perangin tuh Korea Utara itu. Perangin Korea Utara itu kan persekusi itu. Orang-orang beragama di sana kan nggak boleh. Ya. Nah, itu harusnya kalau Indonesia mau adiknya Pak Paul tuh. Hah? Adik saya, kurang ajar itu. Iya, gara-gara itu kan saya nggak bisa pulang sana kan. Sampai saya potongannya nanti minggu depan saya potong lagi supaya kayak adik saya ingat sama saya kan. Suku dan nakal. Nah, jadi saudara, kalau Indonesia mau fair, ya harusnya malah bela Israel. Karena Palestina itu baru jadi negara tahun 88. Jadi Palestina itu yang berusaha menjajah Israel. Tetapi ini kan ada yang salah. Kemarin kan saya cerita, lu kan sejarahnya begini udah terbuka. Ya, tapi kan Indonesia nggak mau tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Karena memang ada pembodohan publik. Ya, ada pembodohan penipuan publik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Wah, serem sekali. Oke, supaya saya jangan kepanjangan. Ini biar Pak Jenderal masuk dulu. Silakan Pak Jenderal. Di-unmute dulu. Mana nih Pak Jenderal Tobing? Bentar. Oke, ya. Sebetulnya ada satu lagi ya. Saya mau tunjukkan gambar dari teman-teman member. Ini sudah saya kirim. Ya, silakan Pak Jenderal. Oke, selamat malam. Selamat malam. Praise the Lord, haleluya. Sorry, saya terlambat karena tamu baru pulang, mengusir tamu nggak enak. Nah, oke lah. Kira-kira apa ini yang menjadi bahan pertanyaan ini? Halo? Ya, jadi kita temanya adalah membela Palestina melawan konstitusi atau melawan Pancasila. Oke. Kita sampai di situ, cuman tadi belum ada pertanyaan dari rakyat jelata, cuman tadi kita ngecek dulu dengan Pak Jenderal dulu. Jadi begini, Sudah. Saya kira saya besok menyelesaikan semua hari Jumat, besok. Tapi udahlah, gini aja. Saya tadi udah merenung. Ya, merenung begini. Ada 3 cara bertindak. Cara bertindak itu bahasa Inggrisnya course of action, cara yang ditempuh pemerintah. Sebaiknya
seperti apa gitu ya, cara yang ditempuh oleh pemerintah sebaiknya seperti apa. Contoh, cara bertindak pertama kita sudah jelas mendengarkan, yaitu membela Palestina dalam kurung Hamas, tapi nggak tahu apakah mereka tahu itu Hamas atau bukan, tapi memboikot atau mengutuk Israel. Itu cara bertindak pertama dan ini sudah ditetapkan oleh mereka. Ya, artinya mereka itu adalah keputusan pemerintah. Presiden pun terlibat. Tapi presiden sama Menlu aja kelihatannya, yang lainnya belum tentu karena tidak diajak musyawarah untuk mufakat, ya. Yang kedua, cara bertindak yang kedua adalah mendukung Palestina berdamai dengan Israel. Seperti cara bertindak yang disarankan oleh Gus Dur, mantan presiden Indonesia. Cara bertindak yang ketiga, ya tidak mendukung kedua-duanya dan tidak membela kedua-duanya gitu loh. Jadi supaya nilai-nilai Pancasila itu mari kita kalkulasi. Sebenarnya saya sudah membuat kerangka berpikirnya, tapi belum selesai ya. Artinya kita mau berdialog. Berdialog ini begini. Kalau kita memilih cara bertindak pertama yang sudah diputuskan oleh pemerintah sekarang, yaitu membela Palestina, memusuhi Israel. Nah, di sini muncul pertanyaan, oke, kalau membela Palestina, memusuhi Israel, menentang Pancasila apa tidak? Tolong ambil telepon dulu, bunyi. Nah ini, ya, membela Palestina, memboikot Israel, ya kalau kita mengapa namanya? Nah, kalau membela Palestina, memboikot Israel, kalau dari aspek Pancasila, harusnya kita menilai dari mana? Dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apakah nilai ketuhanan Maha Esa itu berdampak apa kalau kita memilih membela Palestina, memboikot Israel? Kemudian dari faktor yang kedua, nilai kedua, dari kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, apakah itu artinya menolak Pancasila ya, menolak Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila, melawan Pancasila. Makanya sila-sila itu harus di apa? Tapi maaf ya, saya belum sempat selesai bahannya karena memang itu rumit sekali itu pengambilan keputusan. Jadi kalau kita membela Palestina, memusuhi Israel, ya, di situ dari nilai Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, kita melawan Pancasila enggak? Dari nilai aspek ideologi ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, sekarang kita dialog aja lah. Ketika kita membela Palestina, bertentangan enggak dengan ideologi Pancasila? Nilai sila yang pertama ya, karena nilainya ada 5 yang terkandung: ketuhanan yang Maha Esa, udah itu kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kemudian permusyawaratan yang dipimpin oleh 5 kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial. Ya mari kita nilai. Sekarang kalau kita membela Palestina tapi menentang memboikot Israel, dari nilai ketuhanan yang Maha Esa kita dirugikan nggak? Ini pertanyaan dulu pertama. Yang kedua, dari kemanusiaan, dari persatuan. Kalau dari persatuan sudah pasti pecah. Contohnya ya, Persatuan Indonesia, lihat aja sekarang yang terjadi fakta. Pecah nggak? Nah, kalau dari aspek kemanusiaan dan beradab, mereka menilai bahwa Israel tidak punya kemanusiaan dan biadab, gitu loh. Sekarang pertanyaannya, betul nggak itu? Mereka tidak berkemanusiaan dan biadab? Karena saya melihat faktanya, Israel sebelum menyerang, dia sudah peringatkan supaya apa? Mereka yang ada di gedung itu mengungsi. Ya kan? Tapi coba kita amati kemarin ya Pak Paul, saya melihat gedung itu runtuhnya seperti
menara kembar yang ada di mana? Di Amerika. Lihat aja runtuhnya kan ke bawah itu. Ya. Tapi tidak ke samping, ke kiri, ke kanan. Artinya dia tidak berdampak ke kiri, ke kanan. Tetapi mengapa gedung itu dihancurkan? Karena gedung itulah sumber. Sumber apa? Berita hoax. Ya udah, satu berita hoax. Kemudian sumber kekuatannya ada di situ. Nah, apakah itu tidak manusiawi? Apakah itu tidak manusiawi? Mana yang tidak manusiawi? Sementara Hamas membuang roketnya sembarangan. Nah, ini memang harus kita nilai. Kalau kita mau nilai kelima sila itu harus dikaitkan satu persatu. Ya, mana yang buruk, mana yang baik.